Assalamualaikum, Tabib pun bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kobista, sahabat petani sekalian, kita sering mendengar pengukuran pH tanah dengan menggunakan beberapa alat ukur, salah satunya seperti ini. Ini adalah alat untuk mengukur pH tanah. Namun tidak banyak yang memahami apa sebenarnya fungsi pH itu. pH itu adalah tingkat keasaman ataupun kebasaan tanah, yang mana tingkatnya diberikan dengan angka atau indikator antara 1 sampai 10. pH tanah yang baik ataupun yang netral adalah 6 hingga 7. Khusus untuk tanaman kopi membutuhkan pH tanah berkisar 5,5 sampai 7. Apa yang terjadi apabila pH tanah di bawah angka-angka tersebut? pH tanah ini menurut buku yang saya baca, pH tanah itu akan mempengaruhi kelarutan dari unsur-unsur tanah. Misalkan tanah memiliki pH di bawah 5, katakanlah 3 ataupun 4, ini menunjukkan tanah tersebut tingkat keasamannya sudah sangat tinggi. Apabila tingkat keasamannya tinggi, maka hara-hara tanah seperti zat besi ataupun zat-zat logam lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman memiliki tingkat kelarutan yang sangat tinggi sehingga mengubah zat-zat tersebut menjadi racun bagi tanaman kopi ataupun tanaman lainnya. Dan apabila tingkat keasaman tanah di atas 7, misal katakanlah basa, misalnya 8, 9, dan seterusnya, ini pun akan mengganggu dari pelarutan unsur-unsur hara lainnya, seperti molibdenum ataupun unsur hara lainnya, akan berubah menjadi racun bagi tanaman. Oleh karena itu, tanah membutuhkan pH yang sesuai untuk kelarutan daripada unsur-unsur hara tanah. Umumnya di antara 5 hingga 7. Dengan pH tanah mencapai 5 hingga 7, maka kelarutan dari unsur-unsur hara tersebut akan sangat baik sehingga dapat optimal diserap oleh tanaman. Kita saksikan video yang satu ini. Untuk mengukur pH satu lahan itu sebaiknya minimal 3 titik. Jadi kita bisa menghitung rata-rata pH dari suatu lahan dengan ditempatkan pada 3 sampai dengan 5 titik. Oke. Ini alatnya pH meter. Nah, seperti ini. Kita tunggu jarumnya terus masih bergerak. Kita tunggu sampai jarumnya berhenti, baru kita bisa menyimpulkan berapa pH dari lahan kita. Ternyata pH-nya sama dengan lokasi yang tadi kita ukur, yaitu 6 pH-nya. Kemudian kita mengukur kelembapan. Di alat ini tinggal kita pencet tombol putih ini, maka jarumnya akan mengukur kelembapan dari tanah ini. Oke, kita tunggu.
sampai jarumnya berhenti bergerak, berkisar antara 1 hingga 2 menit. Dan tombolnya tetap kita tekan ya, sampai jarumnya berhenti bergerak. Ketika jarumnya berhenti bergerak, maka disitulah menunjukkan berapa persen kelembapan dari tanah yang kita ukur ini. Untuk tanaman kopi, kelembapan yang bagus yaitu 60 hingga 80% untuk pembungaannya. Kita tunggu sampai jarumnya berhenti bergerak. Kondisi kebun ini tanpa naungan. Tanah yang terlalu lembab tidak baik untuk perkembangan tanaman kopi. Tanah yang terlalu lembab akan menghambat pembungaan. Juga tanah yang terlalu kering atau kelembapannya rendah juga tidak akan baik untuk tanaman kopi. Oke, sepertinya jarumnya sudah mulai berhenti bergerak, kisaran 70 hingga 72% kelembapannya. Pada alat ini sudah ada tabel berapa keperluan dolomit per hektar untuk menaikkan pH, untuk menaikkan pH tanah. Jadi ketika pH-nya 4 per hektar dibutuhkan 1,69 ton dolomit. Ketika pH-nya 5 dibutuhkan 1,1 ton dolomit. Ketika pH-nya 6 hanya dibutuhkan sekitar 3 kintal 80 kg dolomit untuk 1 hektar untuk membuat pH tanah menjadi normal, yaitu 7. Namun untuk tanaman kopi pH 5,5 sampai 7 itu sudah baik untuk tanaman kopi. Oke, pemirsa, demikian video kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ngopi pagi. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.